This is what it looks like at the Cecil Hotel in LA. You can see officials surrounding a water tank. This morning, someone complained about the water pressure at the hotel. When a worker went to investigate, he found the body inside. Halo Crackers, welcome back to my YouTube channel. Halo guys, gimana kabar kalian semua? Pasti baik-baik saja ya. Nah, hari ini saya akan menceritakan satu buah kasus kematian dari Elisa Lam yang gimana dia meninggal dengan cara tidak wajar dan membingungkan banyak orang. So, gimana ceritanya? Stay tune terus di channel ini sekarang juga. Los Angeles dan seluruh dunia itu geger banget gimana ditemukannya sebuah mayat di sebuah tangki hotel dan gadis itu bernama Elisa Lam. Nah, sampai saat ini juga belum terkuak gimana sih misterinya Elisa Lam itu bisa meninggal di situ, karena bisa saja dia dibunuh atau bunuh diri. Sedikit cerita siapa itu Elisa Lam. Elisa Lam adalah seorang gadis yang lahir pada tahun 30 April 91 ya. Saat itu dia adalah mahasiswi di University of British Columbia. Sebelum meninggal, Elisa Lam juga sempat aktif menulis blog-blog gitu. Beberapa blog yang ditulis Elisa Lam itu adalah bagaimana Elisa Lam itu mengalami yang namanya bipolar disorder. Bipolar disorder itu seperti dimana seseorang itu hatinya bisa berubah drastis. So jadi gimana kayak kalian kalau tahu sekarang dia bisa seneng, terus kadang dia bisa marah-marah, dia bisa ribut-ribut gitu. Itu adalah bipolar disorder. Mungkin bukan penyakit ya, itu adalah kelainan, sedikit kelainan gitu. Elisa Lam terakhir terlihat pada tanggal 31 Januari, setelahnya dia nggak kelihatan lagi. Jadi saksi mata melihat dia terakhir kali adalah Kathy Orpan namanya, seorang manajer toko buku yang berada di dekat Hotel Cecil. Kathy Orpan bilang kalau di hari pertemuannya dengan Elisa, gadis ini tidak menunjukkan keanehan. Tapi dia tetap ceria, dia tetap semangat, dan nggak ada seperti sesuatu yang bikin orang ragu gitu. Lama nggak ada kabar, orang tuanya ini melaporkan ke pihak kepolisian bahwa Elisa Lam ini telah hilang beberapa hari guys. Jadi bukan tanpa alasan juga ya orang tuanya ini melapor. Dia punya kebiasaan selalu mengabari keluarganya. Dan pada beberapa hari itu dia itu benar-benar nggak ada kabar sampai orang tuanya pun mencari dan melaporkan ke pihak kepolisian. Setelah beberapa hari pencarian dari kepolisian, penghuni Hotel Cecil ini mengeluhkan guys. Jadi ada gangguan dari airnya itu, di mana airnya itu tuh kadang itu berwarna hitam keruh dan baunya tuh anyir kayak amis gitu. Terus jadilah beberapa petugas itu mengecek ke tangki air itu. Nah, dan alangkah terkagetnya, satu dari 4 tangki air itu ditemukan sebuah mayat. Nah, mayat itu diidentifikasikan adalah mayat dari Elisa Lam. Gimana sih kok bisa Elisa Lam meninggal di dalam tangki tersebut? Jadi pertanyaannya ada dua. Yang satu itu adalah Elisa Lam bunuh diri di dalam tangki tersebut, dan yang kedua Elisa Lam dimasukkan di dalam tangki tersebut. Nah, beberapa penghuni hotel dari Cecil itu mendengar penemuan mayat itu, dan beberapa banyak yang sangat takut dan kecewa dengan Hotel Cecil, dan dia akhirnya check out. Kebingungan ini tidak semata-mata tidak berlandaskan apa-apa ya guys. Jadi pihak kepolisian udah ngasih tahu rekaman CCTV dari hotel tersebut, dan Elisa Lam ini terlihat bingung ya. Jadi kalian bisa tonton habis ini gimana Elisa Lam itu masuk lift dan dia bingung. So kita mulai aja videonya sekarang. 3, 2, 1. Nah, Elisa Lam terlihat masuk ke dalam lift. Dia mencet-mencet lift ya. Oke. Tapi liftnya nggak nutup-nutup. Oh, dia bingung. Dia bingung, jadi kayak ngeliat keluar gitu. Kok kayak dia kayak ngumpet, kayak lari dari apa ya? Tuh dia kayak bingung gitu. Ngeliat kanan, ngeliat kiri. Dia keluar lagi. Terus dia kayak, kenapa ya? Ini kayak aneh loh. Dia keluar nih. Terus dia di depan nih kayak lagi berdiri gitu. Oke. Kok
liftnya nggak nutup-nutup ya? Dia masuk lagi. Terus semuanya dipencet sama dia. Dia kenapa nih? Oh, terus kan dia kayak gini-gini ngapa sih, Mbak? Oh, dia kok kayak ngomong sama seseorang gitu loh. Ya aneh banget ya. Tuh dia kayak ngobrol sama seseorang gitu atau dia ngobrol sama siapa itu? Oke, terus akhirnya dia keluar. Dia balik lagi nggak nih? Nggak balik ya? Ini nggak aneh ya? Kenapa kalau liftnya nggak nutup ya? Nah ini akhirnya liftnya nutup. Liftnya nutup. Dia buka lagi, buka. Oke, nutup lagi. Oke, aku tahu. Jadi kenapa liftnya buka tutup karena kan tadi kan Eli Salim itu mencet-mencet banyak ya guys. Jadi dia banyak lantai yang dipencet-pencet dan dia sekarang jalan sendiri liftnya gitu. Terus ketika tiba di lantai yang Eli Salim tadi pencet itu dia buka terus dia tutup lagi kayak gitu. Nah jadi seperti itu videonya cuplikan dari Eli Salim yang tingkah lakunya aneh ya. So gimana nih menurut kalian dia ini lagi ngapain? Beberapa banyak yang spekulasi sih, banyak yang mengira Eli Salim ini ada gangguan gitu, sedang dipengaruhi roh-roh gitu. Tapi sebagian juga banyak yang mengira juga Eli Salim ini dia ketakutan gitu. Antara dia dikejar oleh manusia ya, kita juga nggak tahu. Tapi memang cuplikannya seperti itu. Jadi meninggalnya Eli Salim ini nggak semata-mata cuman meninggal aja guys. Jadi beberapa itu percaya memang ada roh-roh yang ganggu. Karena Hotel Cecil itu adalah hotel yang terkenal sangat menyeramkan di sana. Nih, ada beberapa kasus yang udah ditemukan di Hotel Cecil dari semenjak dia dibangun. Hotel Cecil adalah hotel tua di Los Angeles. Dia dibangun pada tanggal 1927 dan banyak kejadian bunuh diri juga di sana. Kasus pertama meninggalnya W.K. Norton tahun 1940 sampai 1950 juga banyak kasus bunuh diri yang ada di Hotel Cecil. Dan gak cuma kasus bunuh diri aja, ada beberapa pembunuh yang memang dia tinggal di Hotel Cecil tersebut. Contohnya adalah Richard Ramirez dan Jack Unterweger. Nah, selama tinggal di sana dia juga melakukan aksi pembunuhan. Bukan tidak mungkin ini adalah akibat gangguan-gangguan dari roh jahat ya. Karena memang Hotel Cecil tersebut memang sangat angker gitu loh. So, gimana menurut kalian Eli Salim ini meninggal dengan tangan manusia atau gangguan dari setan, guys? Dan dua-duanya itu masuk akal ya. Jadi memang selain hotelnya itu serem, dia juga menunjukkan tingkah laku yang sangat aneh gitu. Beberapa orang juga mengira dia itu bunuh diri. Cuman bunuh dirinya ini sangat tidak mungkin ya, tidak rasional. Gimana Eli Salim ini bisa masuk ke dalam tangki kayak gitu dan dia tutup tangki itu sendirian kan harusnya kalau dia bunuh diri. Dan sedangkan tutup itu tuh sangat berat ya, tutup tangkinya itu sangat berat. Sangat nggak mungkin, impossible banget kalau dia tuh bunuh diri sendiri. Dan dia nutup dari dalam itu kan nggak mungkin banget. Tangkinya itu lumayan dalam ya guys, jadi tutupnya itu memang sangat berat. Kalau kalian lihat di video penemuan dari Eli Salim itu, tangkinya itu diangkat oleh beberapa orang laki-laki ya. Nggak mungkin dia itu diangkat oleh satu perempuan cewek gitu sendirian. Itu nggak mungkin banget. Nah untuk teori yang kedua, ini bisa masuk akal ya. Jadi dia diganggu oleh roh makhluk halus gitu. Dan dia dirasuki. Barangkali waktu dia di lift itu dia udah dirasuki. Jadi tuh kayak tingkahnya tuh aneh kan, dia itu sendirian, cuman dia seperti kayak kebingungan dan lari dari ada yang ngejar-ngejar dia gitu loh. Nah itu bisa jadi pertanyaan, dia itu sedang apa gitu loh. Nah yang ketiga, teorinya dia adalah dibunuh.
memang beberapa spekulasi orang itu berpikiran bahwa dia dibunuh oleh karyawan hotel. Ya itu masuk akal karena memang karena dia sendirian dan karyawan hotel juga pasti kan bisa aja ngumpet-ngumpetin video rekaman dari CCTV. Jadi beberapa CCTV yang memang terlihat pelaku udah dihapus dulu gitu loh. Itu juga masuk akal. Nah, sekarang gimana pendapat kalian? Teori mana nih yang lebih terpercaya? Atau kalian punya teori yang lebih kalian percaya lagi? Bisa kalian tulis di kolom komentar. Oke, jika kalian suka video ini, silahkan klik tombol like dan subscribe untuk mendapatkan video terbaru dari saya. Kalian juga bisa DM di Instagram saya, jangan lupa di follow. Ini udah saya tulis di sini juga ya, Raditya Purnomo. Itu kalian bisa follow dan kalian DM ke saya untuk video-video terbaru yang lebih asik, lebih seru lagi. So, akhir kata saya ucapkan see you next video.